Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Halo, selamat malam. Selamat datang di horror session PPS. Malam ini kita berhoror-hororia dan bermistis-mistis bahagia. Masih bersama dengan Wicak Tebo dan partner bintang tamu yang episode sebelumnya masih ada gitu. Seorang mantan pendaki, akhirnya bridging gue yang kemarin dipakainya hari ini. Kan bridging gue kemarin tuh mantan pendaki gitu. Tapi ceritanya nggak ada soal ngedaki gitu ya. Nggak ada soal gunung-gunung. Tapi kali ini bridgingnya gue ulang. Dia adalah seorang mantan pendaki, mantan ranger. belum sempat jadi ranger. Dia salah seorang senior di salah satu komunitas pecinta alam, ya kan? Iya. Ya, karena saat gitu. Lo naik itu lo cerita, lo senior kan? Iya, senior. Lo paling tua sendiri kan? Paling tua sendiri. Iya, berarti masuk salah satu senior di komunitas pecinta alam. Apa namanya dulu? Kopal. Apaan panjangan itu? Komunitas pencinta alam. Udah gitu doang. Singkat ya. Iya, mungkin ada. Iya, mungkin ada banyak dari kawan-kawan yang sudah mendengar Kopal. Iya. Yang pastinya orang-orang. Iya, orang-orang sendiri. Mau ngibarin benderanya hilang. Aduh. Tapi emang si Oday ini balik lagi dengan Jafar Sodik gitu alias Oday. Oday ini dia dulu gue sering naik bareng sama dia, sama Oday ini gue sering naik bareng. Ya dia di bawah gue sih, termasuk yang junior gue. Tapi gue tidak ada dalam komunitas ini ya. Saya seorang independen yang kemudian menjadi partisipan di komunitas ini. Terus gue sering naik bareng sama Oday. Tapi saat gue naik bareng sama Oday itu malah nggak ada kejadian yang mistis gitu deh selama kita naik ya. Nggak ada. Cuma ke Semeru doang dulu ya. Itu juga ya itu buat cerita lain aja. Nah dia kemarin sempat ada cerita ke gua gitu kan. Meskipun ceritanya cerita pendek, gue bilang gue tahan aja dulu, kita cerita di podcast. Oke katanya. Dan ceritanya itu gue bilang epic sih ya, karena lu melibatkan ada satu orang korban ya sebenarnya ya. Iya bisa dibilang. Karena luka-luka berarti kan tuh disebutnya korban lah, bukan korban jiwa lah, gitu. Nah, apa namanya, si satu orang ini nanti gue akan buat video klarifikasinya. Ada namanya gue kasih tahu aja, namanya si Maman gitu. Nah, si Maman ini yang akan gue buat video klarifikasinya setelah sama Oday, karena ini melibatkan dari sudut pandang si Mamannya langsung gitu. Nah, kita start dari pertama kali lu perencanaan naik gunung gede ya. Iya. Gue naik gunung gede saat itu. Dan infonya adalah malam 1 Suro. Iya betul. Infonya itu pas malam 1 Suro. Jadi udah prepare, udah booking dari awal, udah pada diizinin sama orang tua masing-masing. Langsung aja nih ya. Iya boleh. Langsung aja ya. Dari pertama kali lu perencanaan dan karena ini melibatkan korban, emang lu ajak dia ngikut atau dia pengen ikut atau gimana? Jadi emang dia ada rencana mau naik gunung. Cuman gue bilang gue ikut ya kan, masalah ongkos ya kan bisa lah ya kan. Nah gue juga ada ditambahin sama adek dan gue juga ya kan. Nah cuman pas sampai di sono emang dapat uang kaget juga ya kan. Jadi langsung ke cerita awal. Jadi udah pas mau berangkat itu naik motor, kita orang berempat. Gimana ya? Naik motor berempat, udah alat semua udah pada siap, jalan. Emang kalau gue perinciin dari awal sih, emang dari awal tuh udah ada yang kagak beres juga ya kan. Gimana tuh? Jadi pas berangkat, pas sampai di Cibinong, pokoknya di Jalan Raya Bogor apa sih itu yang di jembatan itu yang di flyover. Oh, Nah,
di situ kan break bentar nungguin temen gue ada ya kan mau ikut juga gabung. Oh berarti sebelumnya naik motor nih? Naik motor gue semua konvoy naik motor. Jadi gue di mari berempat, 2 motor. Nah ada juga temen gue dia emang ada rencana naik gunung juga. Cuman dia sama teman-temannya. Jadi kita orang gabung konvoy. Nah pas sampai jembatan itu tuh kita berhenti nungguin orang. Itu kejadian dari situ udah ada aja gitu. Senter baru beli ketinggalan. Iya. Udah gitu telur pecah, ya kan? Cuman gue nggak ada pikiran-pikiran yang lain lah ya kan. Pikiran ke situ lah ya. Ya udah nggak ada ya kan, udah kejadian biasa, ya kan. gitu. Mungkin ya udahlah manusiawi lah. Lupa. Sebelumnya lu berapa orang nih? Total dari kelompok lu dan kelompoknya yang satu lagi? Sekitar ada 10 orang. 10 orang di total ya? Iya, total semua jadi sama bareng gue. Nah, udah ada kejadian-kejadian begitu udah tuh terus naik ya kan. Nah, pas sebelum mau naik ke Cibodas tuh kan kita berhenti dulu di Alfamart. Di situ dapat bukan kejadian sih ya. Kejadian menguntungkan lah ya kan. Di Alfamart itu. Nah, gue nih nemu duit 100.000. Wih, dari 100.000 nih kan. Pas lagi gue gak ada duit ya kan. Udah gue suruh anak-anak beli rokok ya kan, udah tuh. Seakan-akan itu duit lu ya. Gak ada yang tahu kan. Gak ada yang tahu ya kan. Udah capek udah lah. Gue beliin rokok, kelar beli rokok naik sampai Gunung Putri. Udah selesai semua pendaftaran Simaksi atau ininya lah ya kan, udah pas lah ya kan. Berhenti kita orang makan dulu, ngobrol-ngobrol bentar, ngopi ya sekitar 45 menit lah ya kan. Berangkat gue lihat jam 4 deh kalau nggak salah deh. Gue jalan sampai Buper, gue baca doa biasa ya kan. Kalau di tradisi gue tuh kalau naik Gunung Gede, kalau naik dari Putri, pas udah ngasih pendaftaran ngunjukin ke orang sono, kita sampai Buper kita selalu baca doa di situ. Emang udah tradisi dari abang-abangan gue kalau gue ikut naik ke sono ya kan. Tradisi berdoa ya kan. Udah selesai doa gue jalan. Ini posisinya tuh di base camp Putri nih ya. Itu jam berapa? Gue sampai base camp Putri jam 2-an, setengah 3-an lah. Itu lu langsung naik lah ya? Enggak, gue makan dulu. Oh di bawah. Tadi gue bilang gue makan dulu. Habis makan udah selesai ngopi ya sekitar 45 menit gue jalan. Ngasih lah surat-surat pendaftaran berapa orang kan, gue dari mari kan 4 orang, gue kasih 4 orang. Gue jalan sampai Buper, gue baca doa, gue langsung jalan lagi pelan-pelan. Kan kalau orang-orang kan kalau udah pernah naik Gunung Gede kan, kalau lewat trek Putri kan pasti tuh ngelewatin air ya kan. Iya. Habis ngelewatin air naik ke atas sedikit tuh. Iya, benar. Adalah tuh yang jalan datar ya kan, yang bisa benar. orang buat istirahat apa ya kan. Nah di situ kejadian ya kalau bisa dibilang itu kejadian ketiga ya dari kejadian senter hilang sama telur pecah. Yang kejadian buruk ya. Ini kejadian ketiga. Udah pas sampai situ adean gue kayak ngeliat nenek-nenek nih ya kan di arah sana. Nah, gue ngeliat muka dia pas dia habis ngeliat ke kanan, terus dia langsung buang muka ya kan. Gue nih orangnya penasaran ya kan. Gue nengok ke kanan juga, gue nyalain senter. Gue langsung balik badan, senter langsung gue taruh bawah, langsung gue matiin. Udah gue diem dulu. Dia break bentar. Berarti ya lo kan? ngeliat juga saat itu ya? Ngeliat juga, cuman gue belum mau ngomong sama dia karena itu kan baru awal, belum sampai 10% lah itu kan. Iya kan maksudnya lewat air masih ada datar dikit lah ya. Ini boleh dinamain gak nih dari 2 orang ini? Ya nggak apa-apa disebut aja namanya kan, bukan ya nggak masalah juga kan. Yang ngelihat itu nenek-nenek si Oji. Berarti yang 4 orang ini lu, Oday, Oji, Maman, Ian kakek. Si manusia cengcorang. Yang kalau ngomong badan goyang-goyang kan. Iya. Kayak Mike Tyson. Nah udah tuh gue break bentar, gue ngerokok setengah batang. Udah kejadian itu gue jalan lagi pelan-pelan.
Nah ini si Oji nih yang abis ngeliat nenek-nenek nih, mukanya pucet. Oh, Nah gue langsung teriak, Ji capek gak? Kalau capek berhenti dulu, kalau enggak carrier sini biar Mas yang bawa. Dikasih lah tuh, emang dia udah berasa nggak kuat ya kan. Ini Mas, gue emang udah paham lah tuh, dia kayaknya abis ngeliat ini nih ya kan. Cuman gue belum mau ngomong sama dia ya kan. Udah jalan carrier sama gue juga bilangin ke itu 3 bocah ya kan, nih kalau udah sampai pos 1, sebelum pos 1 jangan lupa ucapin assalamualaikum ya kan. Kan ada kayak gapura lah ya kan, kan? Jangan lupa lu mau teriak assalamualaikum apa gimana, selalu deh pokoknya pas masuk sebelum melangkah lu bilang dulu assalamualaikum. Tradisi juga tuh. Iya. Ajaran dari yang tua-tua ya kan. Kalau bahasa Jawa bilang kulo nuwun lah ya kan. Udah masuk bilang assalamualaikum. Gue berhenti di pos 1 itu jam 4:30 subuh. 4:30. Nah subuh. Jadi gue orang nanya ke bocah-bocah, ini gimana? Mau istirahat lu nggak? Ya udah istirahat. Gue putusin buat istirahat. Iya. Sampai jam 6 pagi. Cus lagi jalan tuh ya kan dari pos 1. Nah ini nih si Maman nih. Si Maman dari pos 1 ke atas tuh gue udah ngeliat gerak-geriknya tuh udah nggak beres. Udah pas di mood orang gue orang pada tidur nih, dia malah kagak tidur. Jadi tiduran kakinya sembari sila ditutupin polybag ya kan. Bilang mana nggak tidur? Nggak Mas, biarin aja. Oh ya udah tuh gue pas jalan pagi-pagi jam 6 gue ngeliat muka dia udah nggak beres. Gue tampilin terus sama gue ya, tet. Asal dia udah agak jauh gue teriak, man berhenti ya kan. Dia berhenti. Gue juga udah kayak yang juga ya gak. Orang-orang mah break minum ya kan, gue enggak. Gue break gue ngerokok. Ngerokoknya Marlboro merah lagi. Gue break gue ngerokok, gue break gue ngerokok. Ngap juga gue bilang. Gue ngasih Maman udah agak jauh. Gue teriak, man berhenti. Pas di pos 2 deh kalau nggak salah. Gue udah ngeliat gelagat nggak enak. Sampai pos 2 ini gelagatnya udah bener-bener parah nih kan. Ada teman gue tuh yang masih Maman tuh, si Bayu tuh. Gue bilang, gue teriak dari bawah. Gue karena merasa gue udah nggak kuat ya kan, belum tidur juga kan. Gue teriak ke si Maman, masih Bayu, Bay jagain si Maman. Bayu dari yang dari kelompok lain itu ya? Orang Mari juga, cuman dia yang beda kelompok itu. Bay jagain Maman. Iya Mas. Udah, gue tenang dong ya kan. Gue udah pikiran gue udah tenang deh. Man kalau mau jalan, dia jalannya udah kayak bener-bener dibilang kayak tentara. Iya, cuma dia bener-bener kuat, udah kayak yang punya wilayah situ tuh kalau. Iya. Jalan langsung itu kan pada kan ya bisa dibilang kan namanya gunung kan jalannya kan. Iya, Putri tinggi, lagi. Ya kan? Putri lagi jalur Putri kan. Tahu sendiri lah ya kan. Jalannya tak tuk gue ngikutinnya, gue ngap juga, gue bawa carrier lah kan. Nah, si Maman bawa carrier juga. Itu si Maman bawa carrier yang paling berat. Dia carrier yang paling berat. Karena emang dari Mari, gue tahu fisik dia emang kuat. Gue kasih carrier tuh, dia tuh gue yang packing emang bener-bener yang paling berat tuh di carrier dia tuh. Gue bilang si Maman bawa carrier berat itu kan. Tapi jalan deh tak tuk asal gue lihat 10 meter udah agak jauh, gue teriak, man berhenti. Mukanya bener-bener polos deh, bener-bener kayak datar gitu, flat ya kan. Wah udah gak beres nih, udahlah terus yang gue bilang, gue teriak ke si Bayu, Bay jagain Maman. Iya Mas, udah dia jalan tuh. Gue di pos 2 ke atas, gue udah gak kuat. Gue nanya si Oja sama si Ian, Mas udah gak kuat, ya udah kita melipir di jalur kanan ya kan. Jalur lama. Gue mutusin di situ buat tidur 1 jam. Udah gue tidur, bangun sejam. Gue jalan lagi. Emang si Maman udah pikiran gue udah sampai Surya Kencana sama si Bayu lah ya kan. Gue udah sampai Surya Kencana. Gue nanya si Bayu, si Maman tadi nyamperin ente Mas ke bawah Mas. Waduh. Kata si Bayu ini nih. Iya. Berarti si Maman itu sempat ada di Surya Kencana sama si Bayu. Udah sampai di Surya Kencana. Cuman diajak sama si Bayu. Kayak gimana sih orang-orang kayak ya itu di situ kalau gue bilang ya, itu dia udah separuh sadar. Kan jadi ditanya cuman kayak iya begitu doang, udah nggak kayak orang normal lah ya kan.
Hmm. Dibilang Bayu, ayo Bay, Man, ikut aja ntar juga Mas Odi tahu tempat campnya gitu ya kan. Iya. Cuman si Maman nggak mau, dia kekeh mau nungguin gue. Akhirnya dia mutusin tuh. Ini gue dengar dari cerita dia nih. Pas pulang gue tanya ya kan. Akhirnya dia pas di situ dia mutusin dari Surya Kencana itu dia bolak-balik dari Surya Kencana ke pos 2, naik lagi ke Surya Kencana tuh dia turun naik 2 kali dong. Nah, itu dia naik turun begitu. Cuman 45 menit. Dia bawa keril berat begitu. Nggak dititipin Bayu carrier-nya? Enggak, dia yang bawa. Kan itu pas udah kejadian gue udah pulang tuh ya kan. Makanya gue ngomong sama dia katanya udah bolak-balik 2 kali dari Surya Kencana pos 2 nyari-nyariin gue gitu, nggak ketemu. Cuman ya kan gue pikir kan tas dia kan berat ya kan. Udah gitu 2 kali bolak-balik lagi cuma 45 menit. Wah gila ini mah. Nah, dia nggak taunya mutusin buat pulang tuh. Pas dia udah 2 kali bolak-balik, dia udah sampai Surya Kencana lagi. Nah, dia di situ mutusin buat pulang. Sedangkan gue orang di Surya Kencana udah sampai. Gue mikirin si Maman ini gimana, tidur di mana ya kan. Waduh, gue sampai buka tenda sampai parah deh. Udah itu kedinginannya kacau banget. Udah bocah satu sian suruh buka tenda dingin ya, sama gue juga dingin. Maksud gue lu bongkar tenda dulu biar buka tenda biar kita sama-sama hangat ya kan. Gue kesel juga ya kan. Udah buru-buru lama lu. Gue sampai emosi gue sampai udah naik deh kan. Udah satu gue mikirin si Maman juga ya kan. Udah tuh udah bongkar tenda, udah buka tenda, gue tidur juga nggak bisa tidur mikirin dia. Ketemu pagi gue masih tidur juga masih kurang deh kan. Udah sampai siang gue turun tuh udah tuh pulang. Gue juga emang pikiran gue udah mikirin si Maman terus ya kan. Pulang deh. Nah pas sampai bawah handphone baru dapat sinyal tuh si Maman si kakek tuh si Ian tuh. Dapat kabar dari saudaranya si Maman ya kan. Kalau si Maman udah sampai rumah, cuman dia foto si Mamannya tuh ya kan. Si Maman duduk nyender, kakinya pada luka-luka ya kan. Udah gue bilang kesian juga si Maman tuh ya kan. Karena gue pulang, gue ngeliat dia udah tidur seharian. Besoknya langsung gue panggil, gue tarik Man ke base camp. Gue mau denger cerita lu ya kan. Akhirnya dia cerita tuh, dia mau ke base camp, dia cerita. Man itu lu sebenarnya gimana Man? Wah itu bener-bener deh. Itu kalau dari gue selama naik gunung itu bener-bener kalau buat gue ya pribadi itu kejadian paling memalukan buat gue. Karena apa ya kan? Di situ yang paling dituain gue. Satu orang malah adik-adikan gue malah pulang sendirian udah gitu jatuh lagi di jalan. Gue denger, Man coba cerita. Jadi deh pas cerita gini Mas, emang sih awalnya Maman emang direstuin buat naik gunung sama nyokap dia. Nah cuman pas hari H sebenarnya dia nggak direstuin sama maknya, nggak boleh naik, cuman dia tetap berangkat. Nah di situ tuh pas dia ngomong begitu langsung gue urut kejadian yang nggak mengenakan. Oh berarti kejadian awal pertama nih emang dia nggak diizinin sama nyokapnya nih. Udah gitu awal mulanya di situ. Pas udah sampai tuh gue dengar cerita dia. Iya Mas, emang sebenarnya Maman nggak diizinin. Man lu gimana sih, lu bukannya bilang kalau begini kan gue jadi merasa gue yang paling dituain Man di dulu orang kan. Gue jadi malu sampai gue diinterogasi sama lintingan gue yang suka naik gunung bareng gue nih. Gue udah melin, lu gimana sih, lu kan udah sering naik gunung gede, masa lu begitu? Ya tar lu deh, gue mau denger cerita si Maman lu deh. Gue bilang gitu. Gue balik lagi ke cerita si Maman. Iya Mas, dari situ pertama Maman emang gak direstuin sama nyokap ya kan. Aduh man pantesan aja. Udah gitu lu gimana? Sadar gak sih tuh sebenarnya setengah sadar Mas. Aneh bolak-balik dari Surya Kencana ke pos 2, naik lagi ke Surya Kencana ke pos 2. Itu Maman kan pakai jam. Maman ngeliat itu cuma 45 menit. Nah ya kan. Gue pas itu ngomong, gila lu bener-bener lu. Wah lu
nggak beres tuh man. Dia cuman cengar-cengir ya kan. Iya. Udah gitu, yang begonya lagi, gue ngelihat dia bukan yang ngelihat ya, gue emang nyuruh dia kan, dia punya duit sisa gocap. Dia bilang, man itu duit gocap lu simpen buat kita pulang bayar parkir. Ditaruh sini nih sama dia nih di Sleting lengan, jaket. di sleting jaket nih. Set. Dia pulang. Gue bilang, man lu kan pulang kan punya duit 50.000 di mari. Kagak ada mas. Ada maman orang gue yang nyuruh lu taruh di sini. Gue bilang, ntar coba deh pulang lu cari. Gue bilang gitu. Ya udah mas. Terus lu pulang gimana bayar parkir? Bayar parkir pakai Highcock 2 biji ya kan, 2 biji. Dia nggak ada duit ya kan, sama abang-abang yang bilang ini, udah kang nih kang 2 biji. Nah dia cerita dia bayar parkir pakai Highcock 2 biji. Dia pulang di Jalan Raya Puncak, dia bilang dia inget di Jalan Raya Puncak dia dihantam mobil, jatuh. Dia yang dihantam. Si Maman tuh. Pokoknya diserempet mobil apa dihantam ya kan. Dia tuh terus jatuh sampai orang lihat katanya guling-gulingan ya kan. Udah gitu dia sadar di situ dia masih bisa buat bangun. Padahal kan dia bawa keril ya kan. Dia masih bisa buat bangun, buat angkat motor, buat pulang ke rumah. Itu rem patah setengah. Kan logikanya di mana emang sih? Ya bertahan lah ya kan emang ya kan. Udah jalan jauh ya kan. Cuman yang enggak masuk di akal tuh dia pas dia jatuh, dia gelinding, dia masih bisa bangun, angkat motor, dia jalan pulang lagi ke rumah. Iya. Dia dari cerita dia tuh. Udah gitu gue tanya, kan pas gue pulang naik gunung kan ada orang yang nongkrong di warung gue tuh. Ada 3 orang lah, bokap-bokap ya kan. Ngelihat kalau si Maman itu udah pulang. Cuman ditanya nih, man berbalik man. Cuman si Maman cuman kayak nganggut doang, jalan tuh masuk ke dalam. Sebenarnya gue bilang, emang bener man lu pulang lewat gang belakang? Dibilang iya, dia lewat gang sini apa gang dari depan ya. Cuman itu jadi beda selang berapa jam gitu. Sebenarnya itu bukan si Maman. Jadi pas ya kita sebut Wacasma negor si Maman kan, dia ngeliat parkirin motor ya kan, dia pulang ditegur, man baru pulang lu. Maman cuma nganggut jalan. Nggak taunya itu bukan si Maman. Si Maman tuh belum sampai di mari. Belum sampai. Jadi pas si Maman pulang di mari udah sepi. Nggak ketemu siapa-siapa. Nggak ketemu siapa-siapa. Dia pulang udah diurut semua ya kan. Ada mamang gue, dia bisa ngurut, cuman dia bisa kayak ngerasain hal-hal goib juga ya kan. Dia ngomong sama si Maman cerita lagi ke gue ya kan. Iya mas, aneh diurut sama Mang Cepot. Terus kata Mang Cepot juga, ini Maman kayak dimasukin sama ranger yang udah mati yang di sono. Cuman itu ranger katanya kecil, cuman fisiknya kuat, bogil gitu ya. Besokannya gue pastiin juga, Mang emang bener sih Maman gitu-gitu. Iya, dia kalau orang Jawa bilang apa ya, bahasa dituntun pulang tuh. Iya, pokoknya begitulah kan. Diantar pulang. Cuman dia diantar pulang dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati ya kan. Untung itu kata mamang gue, itu yang masukin dia orangnya baik. Dia nuntun pulang. Itu si Maman tuh jatuh gelinding-gelinding, tapi masih bisa pulang bawa motor kemari. Udah tuh ya kan. Lanjut man, gue bilang cerita lagi. Itu enggak, gue pastiin lagi. Itu bener gak lu pulang ketemu Wacasma? Gue bilang, enggak mas, aneh pulang enggak ketemu Wacasma, di mari sepi. Tapi Wacasma bilang dia ngeliat lu pulang bawa keril, lu jalan lewat warung gue, sampai ditegur sama Wacasma. Enggak mas, bener. Oh ya udah tuh ya kan. Kalau gue urut-urut lagi ke kejadian, nah dari awal dia udah nggak direstuin sama orang tuanya ya kan. Awalnya boleh, cuman pas hari H tuh awal mula petaka. Awal mula petaka nggak boleh. Terus senter ketinggalan, telur pecah. Itu bener-bener terang bang. Terang di trek tuh, di sepanjang trek Gunung Putri tuh, itu bener-bener terang. Orang malam satu suro. Gue nanya sama guru ngaji gue ya kan,
Ya lagian lu orang malam satu suro lu masih ini aja mak. Tapi sih wah tetap ngizinin ya kan. Cuman ya kan gue emang dari situ disuruh baca-baca. Cuman kan tanggung udah di booking ya kan. Gue bilang ya kan. Iya benar. Kira itu dia, gue bilang wah ini sih sebenarnya kenapa sih? Gue ceritain dari awal ke center ketinggalan, wah telur pecah. Nah pas telur pecah gue langsung di-cut tuh. Udah berarti yaudah. Dia udah kayak seolah-olah udah paham. Ya untung syukur alhamdulillahnya si Maman tuh pulang walaupun besot-besot, walaupun tangannya pada keseleo, untungnya masih bisa pulang hidup ya kan. Iya, coba lu kalau pulang siapa yang disalahin? Bu itu bener. Dibilang cerita horor ya gue bisa bilang itu cerita horor juga kan, karena gue nekat naik malam satu suro. Soalnya kan malam satu suro tuh ya lu tau lah ya kan, setan-setan pada berkeliaran semua ya kan. Apalagi kita di alam dia. Iya benar. Itu kan alam dia, hutan begitu ya kan, gunung gitu tuh. Emang tempat tinggal dia di situ. Karena kalau misalkan dari cerita lu berarti si Maman itu dia nggak sempat tidur sama sekali. Enggak sempat tidur. Kan di pos 1 dia nggak tidur ya. Terus naik sampai Surya Kencana terus bolak-balik gitu. Enggak tidur. Gila, dan sampai rumah sampai rumah dipijitin, diurut tuh. Karena dibilang ada yang luka keseleo ya kan, diurut. Mungkin dia pas udah selesai diurut udah kalau ini bilang dibuang lah yang ininya kan, udah bilang makasih udah jagain si Maman, udah nganter pulang. Bukan diusir ya, disuruh pulang lah ya kan. Dia tuh mungkin di situ dia istirahat tuh, besoknya dia baru cerita tuh. Itu dia tuh poolnya tuh. Iya. Nah, gue bakal klarifikasi si Maman sih, masa dari perjalanan dia dari Surya Kencana bolak-balik dua kali bolak-balik gitu kan. Apa yang dia rasain gitu dan apa yang dia temuin kayak gitu. Karena kan lu sempat cerita yang katanya ketemu lu gitu kan. Iya benar tuh. Karena gue juga emang dia bilang brengsek ya, brengsek juga. Karena brengseknya gini, gue tanya dia kan, man itu lu bolak-balik itu lu ngerasain apa? Dia cuma senyum doang bang. Kan nyebelin gue, maksudnya kan gue pengen tahu juga kan, buat pelajaran gue kan, kalau gue ngajak bocah-bocah di bawahan gue kan. Jadi gue bisa tahu ya kan. Udah gitu dia sempat cerita juga pas dia turun, dia ngelihat rupanya bang bener-bener sama kayak gue. Iya. Pakai kupluk, kemeja kotak-kotak, pakai sepatu kets. Pokoknya bener-bener mirip sama gue, dibawa keril ya. Dari belakang ditepok sama dia. Mas, orang itu nengok dong. Kenapa? Maaf, salah orang. Kan? Kan dibilang, waduh. Benar-benar itu benar-benar. Aduh, kejadian memalukan, kejadian horor juga itu benar. Nah, itu selama lo nginep di Surya Kencana nih. Selama lo nginep, lo kan nginep semalam doang berarti Surya Kencana. Lo sempat muncak enggak? Enggak gue kalau udah gitu gue udah ini gue. Udah ngeblank, otak gue udah ngeblank. Udah enggak mikir gue. Nah, di situ lo sempat ada firasat atau anak-anak lain ada firasat enggak sih soal Maman? Enggak, kalau gue pikirnya positif. Kalau gue emang pas itu gue emang pikirnya positif. Karena gue emang tahu sifat dia, bukan tahu sifat ya, emang dari karakter dia emang kadang bukan susah berbaur, cuman dia kalau diajak ngobrol baru dia bisa ngomong. Gue sih mikirnya antara dia nunggu di bawah, di pos putri bawah tuh yang di warung-warung, kalau nggak dia pulang. Itu pikiran gue. Itu udah lu pikirin? Udah gue pikirin. Lu nggak mikir dia hilang? Enggak. Gitu? Gue positif. Gue dikasih tahu sama guru ngaji gue, ya banyak istighfar, sholawat lah kan, buat lu, buat yang lu bawa nih kan. Gue selalu sembari tidur, kayak makanya gue tidurnya kurang juga gue itu macam terus. Cuman gue pikirnya positif, antara dia nunggu di bawah, di warung bawah, kalau nggak dia pulang, udah itu aja. Udah gitu kayak ada yang ngebisikin gue juga, udah lu tenang aja, ini dia antara nunggu lu di bawah sama nunggu lu di rumah. Selama lu ngecamp ya saat itu satu malam ya, untungnya kan ngecamp cuma semalam gitu. Jadi lu langsung turun, mastiin dan ternyata dapat sinyal, terus lu dikabarin kan. Dikabarin si kakek itu kan, si kakek dikabarin. Dan ketika dikabarin apa yang lu pikirin gitu? Anjing, kok tiba-tiba dia di rumah ya? Itu gue mikirin itu, nih anjing nih anak.
tahu-tahu dia pulang sendirian di rumah. Apa emang bener yang orang ngebisikin gue kali ya? Lu pokoknya tenang aja, kalau nggak dia di bawah, kalau nggak dia nunggu lu di rumah. Wah anjing nih orang. Gue sempat mikirin juga karena apa ya? Gue pulang naik motor bertiga dari Gunung Putri ke kemari. Iya. Enggak sih, dari Gunung Putri itu bertiga naik motor gue. Pas gue mikir, wah anjing nih si Maman udah di rumah. Tapi gue pas ngeliat fotonya dia luka-luka gitu, gue nggak jadi kesel sama dia kan. Iya. Gue wah yaudah deh, nggak apa-apa deh ya, yang penting dia kita orang dapat kabar dia jatuh di jalan, udah sampai rumah ya udah deh, alhamdulillah selamat deh. Udah mau nggak mau kita pulang naik motor bertiga gue naik motor sampai Sentul. Si Bayu kan emang rumahnya di mari juga dulu ya kan. Akhirnya dia udah si Bayu naruh temennya di Sentul. Udah gue jadi dari Sentul tuh gue naik motor baru berdua. Tadinya mah dari Gunung Putri sampai Sentul tuh bertiga naik motor tuh sendiri ya. Jalur puncak gimana, seremnya gimana? Iya. Gue bilang si Maman, gue bilang anjing juga si Maman, gue bilang. Nah pas di bawah juga si Oji cerita tuh, bukan cerita, gue pancingin dia. Ji, jujur sebenarnya pas Mas Odi minta keril Oji ngeliat apaan? Iya Mas, Oji ngeliat nenek-nenek. Oh ya udah nggak apa. Sama berarti. Gue juga pas gue ngeliatin lu nengok, lu terus buang muka lu ngeliat nenek-nenek, gue penasaran juga. Gue ngeliat ke kanan, iya bener nenek-nenek kan. Oh si Oji sempat cerita kalau lu di atas ketika dia ngeliat nenek-nenek. Enggak, pas udah di bawah, pas udah turun. Nah tapi lu ngeliat apa namanya, kan Oji ngeliat nih, ngeliat ke samping terus dia melengos. Lu penasaran apa yang dilihat Oji atau gimana? Gue penasaran sama apa yang dilihat Oji. Jadi lu Oji langsung kan Oji ada di depan gue. Gue suruh depan, gue kan di belakang. Iya. Paling belakang. Pas ketika gue kan namanya kita depan kan ngeliat dong. Dia arah kemana, nengok ke kanan muka. Dia nengok ke kanan. Jeda 2 detik lah. Nengok ke kanan. Balik lagi. Oh si Oji ngeliatnya bener nih, gue bilang nih, gue penasaran. Break ya kan. Gue emang nyalain senter nyala, gue nengok ke kanan. Oh iya. Udah senter ku taruh bawah, langsung matiin. Udah ngerokok dulu sebatang, gue bilang. Lu berarti sempat nyenterin si nenek. Iya, gue sempet nyenterin. Waduh, dalam hati gue bilang maaf. Gue matiin langsung sama gue. Oh itu bener kejadian. Ada apa perawakannya nenek-nenek biasa ya? Iya nenek-nenek biasa, cuman bener-bener rambutnya tuh bener-bener putih semua. Nenek-nenek emang bener-bener nenek-nenek, cuman putih. Pakaian bajunya kebaya. Nenek-nenek zaman dulu. Gimana sih pakai bajunya? Berarti emang di posisi yang ngelihat lu, kelompok lu. Iya. Yang ngeliat si Oji sama gue. Pas gue tanya di bawah, iya mas, bener yang ngeliat juga. Bentuknya sama. Bentuknya sama emang bener. Emang itu. Nah di situ juga gue naik sama temennya si Bayu, ada juga cewek. Ya yang kita ngobrol kemarin, yang paling lu sebel dari naik gunung tuh, ada dari satu orang kita tuh yang bisa ngerasain. Iya benar. Di situ pas sampai bawah, dia ngomong langsung ke gue, bang, lu ngatain nenek? Kan dia ada di belakang gue tuh. Iya. Bang lu ngatain nenek? Kok lu tahu? Iya. Gue juga ngeliat. Nggak taunya dia tuh sepanjang perjalanan tuh dia selalu ngeliat. Oh, dia sepanjang, berarti emang dia bisa ya, bukan ditongolin. Emang dia. Gue tanya sama cowoknya pas di bawah. Tuh, bokin lu emang bisa ini? Iya dia emang kayak gitu, dia pokoknya bisa ngelihat. Gue bilang, gue lihat dari rupa fisiknya emang kayak begitulah. Pantesan dia nggak jalan terus, dia pengennya dikit berhenti. Nah kejadian juga pas turun tuh, pas di pos 2 belok kiri, kan pos 2 tuh belok kiri ke bawah. Gue berhenti di situ tuh. Di jam berapa tuh? Hampir mau maghrib. Sebelum maghrib, pokoknya sebelum maghrib. Di situ juga gue tiba-tiba pengen minta jalan karena kayak ada yang lewat gitu kan ini gue, ini si ya namanya si Eka cowoknya. Jadi tuh di depan gue sama di sebelah si Eka tuh di sela-sela. Di sela-sela hutan itu kan gue kan di pinggir tuh. Jadi kayak ada yang seret feeling gue nggak enak. Gue jalan ya kan. Gue bilang jalan yuk, ayo jalan. Nggak taunya di bawah si Eka nanya juga. Itu bang, untung lu nyuruh kita orang jalan. Gue bilang emang kenapa?
Ya kalau enggak sih emang kagak kenapa-kenapa, cuman bisa bisa ada yang celaka juga. Waduh, gue bilang dibilang untung enggak untung ya kalau naik sama yang kayak begituan ya. Iya bener. Jadi malah gue ngerasa beberapa kali ya gue naik sama orang-orang kayak gitu, meskipun gue nggak ngerasain, tapi orang-orang di sekeliling gue yang ngerasain. Naik sama orang-orang yang bisa, dalam tanda kutip bisa, gue nggak tahu bisa gimana, itu malah jadi kayak pendakian itu ya maaf nih, bukannya gue menjudge si orang yang bisa ini, cuma pendakian gue pribadi jadi nggak asik gitu. Iya. Gue pribadi ya, gue berstatement kayak pendakian gue jadi nggak asik nih, karena efeknya tuh bukan cuma ke dianya, tapi ke satu kelompok gitu kan, ke satu kelompoknya. Iya, paham. Apalagi ya kalau sampai menimbulkan korban. Maksudnya ya sayang aja sih, bukan gua menjudge si orang yang bisa ini ya. Nggak masalah, gua pun nggak ada permasalahan sama mereka gitu. Cuma itu aja. Jadi kayak mengundang mereka untuk berinteraksi sama kita gitu loh. Itu dia. Udah gitu dia ngomong juga, di dekat pos 2 kan emang namanya di hutan kan banyak pohon ya. Ada pohon tuh. Dia bilang ada yang gelantungan tinggi gede. Anjing. Makanya kan gue pas di bawah ngedenger ceritanya, anjing, gue bilang gue jadi tahu, gue bilang adanya di sekitar sini ya kan. Udah deh, gue bilang, udah kak, stop aja kak. Bicaranya stop. Maksud gue emang sih kadang-kadang gue suka demen juga emang cerita-cerita misi gitu, cuman di satu sisi kan gue mikirin temen gue, bocah gue yang satu udah di rumah ya kan. Gue udah deh, gue bilang deh. Dia bener-bener emang itu bisa dibilang itu kejadian memalukan buat gue. Itu gue dari setiap naik gunung itu kejadian paling memalukan buat gue. Karena apa ya? Gue turun Gunung Putri ke bawah, biasa gue lari ya. Ini enggak lu, gue jalan jatuh 3 kali, mati gak lu? Baru gue kejadian kayak begitu loh. Jatuh 3 kali, gue malu bang. Gue semenjak naik gunung gue gak pernah jatuh. Jatuhnya lucu lagi. Tiga-tiganya jatuhnya lucu. Jadi kaki gue yang kanan ke depan, yang satu ke belakang begini nih. Dibilang split, bukan split. Cuman begini, cuman kayak paha yang pantat kiri gue tuh kayak kecengklak. 3 kali begitu. Di pos 3 ke bawah begitu. Celtuk. Di anjing. Orang pas lagi rame lagi. Di anjing gue malu gitu. Gue baru kali ini lagi. Turun lagi. Nah, pas sampai di pos 2 tuh yang gue bilang udah jalan. Enggak lama jalan. Gue jatuh lagi. Gue bilang anjing, gue bilang. Itu prinsip kita kalau di gunung kan. Kita pernah bahas juga, orang capek bebas. Gue sampai begini. Bentar ya. Lu kenapa? Enggak, udah bentar. Gue bilang. Gue ya ngalin mal. Udah gitu. Yang bikin gue ketawa sendiri apa? Udah ngelewatin buper. Kan jalanan udah enak tuh ya. Gue masih bisa jatuh yang 3 kali di situ. Banyak orang. Kenapa bang? Enggak apa-apa, gue mau duduk doang. Jatuhnya begitu mulu bang. Gue mikir, gue 3 kali jatuh begitu mulu. Kanan di depan, kiri begini. Dibilang split ya bukan kan. Ini begini. Astagfirullah, gue bilang. Ya Allah, gue bilang. Dengan gerakan dan posisi yang sama ya? Sama. Gue mikir, anjing, gue bilang. Gue langsung connect-nya, apa ada yang narik kaki lu? Gak tahu gue juga. Gue 3 kali. Pos 3 turun ke bawah gue jatuh begitu. Kan ada tuh kan, kalau dari turun kan ada yang dikasih jalur muter sama dikasih jalur yang pintas ya kan. Gue karena gue ngambil yang muter ya kan. Gue nggak mau gaya-gayaan. Nah di situ pas belok begini serot gitu jatuh. Iya anjing, gue bilang. Pas lagi rame depan gue. Kenapa bang, mau dibantuin nggak? Nggak apa-apa, gue cuma mau duduk doang, gue bilang. Gue seperti kayak pernah gue tangisin nih, gue bilang. Anjing, gue bilang. Gue bloknya kan itu kan di track oke lah ya kan. Ini udah di buper di bawah, udah menyampe pos. Gue jatuh di situ. Anjing, gue bilang. Gue malu bener lu. Aduh, sepatu sampai jebol, gue bilang. Gue minjem sendal sama orang sama gue. Anjing, gue bilang. Tapi emang gokil sih, maksudnya malah gue lupa sama Maman tadi. Iya. Gara-gara lo jatuh gue lupa sama Maman lagi. Padahal gue pengen fokus ke Maman, karena gue pengen ada klarifikasi dari si Maman ini gitu kan. Kenapa dia punya ide tolol untuk balik pulang ke rumah gitu. Paling enggak kalau misalkan ya, kalau gue jadi lu, kalaupun emang mentok ya tunggu aja di base camp gitu. Kan kalau gue nih, sorry kok potong. Kalau gue nih ya, kalau gue yang ketinggalan gitu,
Ini di tas dia semua perbekalan. Perbekalan udah paling mantap. Iya. Semua perbekalan dari dia sengaja. Iya. Gue taruh, makanya tasnya berat. Heeh. Maksud gue kalau emang lu bisa, kalau bahasa ininya survive ya kan, ya lu bisa bertahan ya kan. Namanya di hutan men, di gunung ya kan. Asal lu bisa berbaur sama orang, ya lu hidup ya kan. Iya. Seenggaknya nih, lu numpang, ya lu ketok-ketok tenda orang aja deh malam-malam ya kan. Iya. Kalau gue nih, kalau gue jadi dia tuh, emang gue nggak bisa ngomong juga kan, karena dia kan separuh sadar juga ya kan. Kalau gue sih ketok-ketok tenda, gue numpang tidur. Nih bang, gue ada perbekalan, cuman gue nggak ada tenda, gue boleh numpang istirahat gak di mari? Kan harusnya kan begitu kan. Kalau yang ini ya cuman kan karena dia baru-baru ini naik gunung ya kan, udah gitu ketimpa, dia kayak kemasukan setan gitu ya kan. Setannya kuat lagi. Itu dia yang masih gue pikirin. Setannya kuat. Lu bayangin aja naik pos 2, naik ke atas sudah kencana, turun lagi 2 kali 45 menit. Dari mana? Ya benar. Nah, gua membicarakan rentang waktu nih. Kalau rentang waktu lu ketika lu di pos 1 itu lu subuh lu ya. Ini kan pos subuh. Sampai pos 2 terakhir lu ketemu si Maman di pos 2. Iya, di pos 2. Itu udah terang tuh ya. Udah terang banget. Sekitar jam 8. Iya, sekitar segitu. Terus dia naik ke sampai Surya Kencana. Kalau misalkan estimasi standar, ya dengan fisik Maman yang dirasuki dan lain-lain, dia sampai atas siang lah ya. Katanya sih dia siang. Nah, lu sendiri sampai Surya Kencana jam berapa? 2:30. Gue banyak kasonya. Orang gue udah lama naik gunung, itu sekali-sekali jadi orang pada naik gunung, makanya gue mau ikut. Gue mau ngetes fisik gue lagi. Nggak taunya bener, nggak kuat. Lu 2:30 sampai atas. Berarti dari rentang waktu sebelum 2:30 si Maman itu udah mondar-mandir lah ya. Enggak, sorry. Gue sampai sono agak mau gelap, malah mau maghrib. Gue buka tenda aja gelap. Iya benar, sorry. Gue buka tenda aja udah gelap. Itu bangsa sekitar jam 6 lewat lah. Jam 6 lewat lah. Nah tuh lu bayangin aja tuh gue tuh. Iya. Itu benar-benar terburuk buat gue. Berarti si Maman itu bolak-balik dalam rentang waktu itu ya. Dia turun tuh posisi gelap berarti. Dia turun sih kayaknya di posisi gelap deh terakhir. Dia izin sama Bayu itu jam berapa? Dia nggak ngomong lagi. Si Bayu nggak ngomong. Iya, pikiran kalau kira-kiraan gue nih ya, bangsa jam 3-an. Jam 3 jam 4-an naik. Itu gue udah ada di track tuh padahal tuh. Sebenarnya kalau emang mau dikasih ketemu mah ketemu, Bang. Ya kan, cuman emang ini nggak dikasih ketemu. Iya, apalagi kan nggak dikasih ngelihat. Iya, apalagi kan Putri banyak cabang kan, banyak jalur. Ya, memang di gunung tuh masih dia berapa kali pun kita naik gunung yang sama tuh kayak selalu ada aja misterinya gitu. Nah, mau belum berapa puluh kali lu pasti ada aja cerita di satu gunung itu kan. Iya. Nah, dan dia cerita lu yang paling tolol ya. Tolol banget. Satu tololnya di situ gue yang paling dituain, yang paling gede, anak bocah satu pulang. Kedua gue tololnya turun, gue jatuh mulu. Udah gitu tolol. Itu tolol yang ketiga ya yang gue jatuh mulu ya, karena itu kan turun. Tolol yang kedua, yaitu dia. Gue naik jam 3:30 pagi sampai Surya Kencana jam 6 malam. Di mana lu? Di mana? Lu nih. Kalau misalkan nih, kalau lu nih dulu mah ya kan, kita lama-lamanya paling sampai sore jam berapa ya? Jam 1:30, jam 12. Iya. Betul gak? Paling estimasi kita tuh dari sono kalau kita kebanyakan nyantai bangsa 7 jam, tapi kalau kita agak cepet 5,5 jam, betul gak? Ini lu bayangin 3:30 jadi 3:30 pagi sampai jam 6 malam lu. Kan goblok itu. Itu tolol kedua. Tolol yang ketiga itu dia. Gue jatuh mulu turun gunung. Anjing gue bilang. Lu berarti turun kena malam? Turun gue enggak. Turun pas udah sampai bawah kena malam jam 7. Oh, oke. Oke, cerita yang gue butuh klarifikasi sih dari Maman. Gue butuh klarifikasi dari Maman ya. Maman berhubung Maman lagi masih goreng matahin lele. Emang nih siapa ada bosnya ada di depan kita. Iya. Bosnya ada di depan kita. Sekarang jadi bos soto. Iya, bos soto. Dulu bos lele. Iya. Gue nyimpen kontaknya aja Aji Lele. Kejadian memalukan. Sekarang masa gue harus ganti Aji Soto? Nah, thank you ceritanya. Nanti pas Maman ya gue
biar ada lu nya juga kali ya, biar ada lu nya juga lu Yeah. lu bisa klarifikasi langsung. Iya boleh Nah, itu seru bisa tuh. bisa lo debatin juga Oh, sama Man, lu cerita jangan cengir-cengir doang Man. Gitu. Iya lu bener lu. Gue tanya di basecamp lu. Gue sampai sekarang masih penasaran ini. Gue penasaran sama dia. Jadi apa yang dia rasa tuh naik turun tuh gimana? Maksudnya gue kepengen nyoba. Gila 45 menit lu, 2 kali. Itu yang buat gue penasaran ketika dia naik turun dan ketika dia ketemu orang yang mirip lu gitu, dan sepanjang perjalanan apakah dia ketemu orang atau enggak? Itu yang ngomong gue tanyain, cuma dia jangan cengir mulu. Anak anjing emang bener. Sial bener itu. Nyam senyum. Oh lu mana bener brengsek lu. Jadi udah, maksudnya dia emang udah nggak usah dibahas lagi. Cuma kan kita kan yang naik gunung sama mereka penasaran. Iya benar. Soalnya gue diomelin sama lintingan gue. Lu gimana sih udah sering naik gunung masih aja begitu? Iya. Ya gue Ya, nggak tahu. Ya karena efeknya di lu juga ya. Iya efeknya di gue bang. Dibilang jelek sih enggak ya kan? Nah, karena kan ya orang kan nggak tahu cerita aslinya kayak gimana kan, pasti langsung ngejudge kan. Nah, lu gimana sih? Lu udah sering naik gunung? Ya, tahu deh, gue denger cerita Maman dulu ya, gue bilang ya. Gue denger cerita si Maman juga begitu lagi. Iya benar. Ya mungkin yang akhirnya nanti anak-anak sini kali aja ngeliat video lu kan, ngeliat video lu atau ngeliat dengerin lu di Spotify atau di Noise, bisa tahu cerita sebenarnya kayak gimana. Apalagi ntar ada klarifikasi dari Maman. Dai, thank you Dai sekali lagi Dai. Siap bang. Kita masih ada episode selanjutnya, kalau bisa ganti baju lah. Masih 3 episode baju lu itu doang. Ada nih. Kan hari ini langsung gas. Tadi gue nggak pakai jaket kan, pakai jaket. Ntar gue pakai peci. Ayo benar. Dai, thank you sekali lagi. Ya, bang. Nah, untuk warga kampung, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, share, like juga. Buat yang nggak suka sama konten kita ya skip aja kayak gitu. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.